Halo Sobat Adiaksa dimanapun berada. Perkenalkan, saya Intan Larasati, siswa PPPJ Angkatan 79, Gelombang 1, Kelas 2. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan mengenai Business Judgment Rule oleh perusahaan untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Beberapa waktu terakhir, kita sering mendengar mengenai tindak pidana korupsi pada perusahaan besar yang turut menyeret BUMN dengan pelaku top tier. Di antaranya, kasus mega korupsi asuransi Jiwasraya yang merugikan negara sebesar 16,8 triliun, korupsi Asabri sebesar 22,78 triliun, korupsi Garuda Indonesia sebesar 8,8 triliun, dan yang terakhir yaitu korupsi lahan sawit di Kabupaten Indragiri Hulu oleh PT Palma Group yang merugikan negara sebesar 78 triliun. Business Judgment Rule bukan merupakan hal yang asing bagi perusahaan. Business Judgment Rule dikenal sebagai perlindungan hukum bagi direksi BUMN yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pada pasal 97 ayat 5 yang menyatakan bahwa kerugian yang timbul bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Kedua, direksi melakukan kepengurusan dengan beritikat baik dan hati-hati. Tiga, kepengurusan dilakukan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. 4. Direksi tidak memiliki konflik of interest. 5. Telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerugian. Bahwa tidak serta-merta setiap kerugian BUMN akibat keputusan bisnis yang salah atau error judgment oleh anggota direksi dapat ditindak sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. BUMN tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang berlaku juga parameter-parameter Business Judgment Rule. Apabila keputusan bisnis oleh anggota direksi BUMN tidak berdasar dan atau melanggar parameter-parameter Business Judgment Rule yang kemudian menyebabkan kerugian perseroan, terdapat mekanisme pertanggungjawaban anggota direksi atas kerugian tersebut sebagaimana pada pasal 97 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menyatakan bahwa anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atau tanggung renteng atas kerugian perseroan yang disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota direksi. Business Judgment Rule dalam tataran implementasi agar dapat diaplikasikan, maka perlu disusun kode etik BJR untuk dijadikan patokan atau pedoman ketika suatu pengambilan keputusan atau kebijakan oleh manajemen. Nantinya, kode etik BJR diharapkan bukan hanya mengatur mengenai keputusan yang akan diambil dengan itikat baik, namun memastikan pengambilan keputusan tanpa ada niat jahat atau mens rea dan perbuatan jahat atau actus reus. Upaya apa yang dilakukan oleh direksi BUMN untuk memitigasi resiko hukum bagi direksi atas BUMN yang merugi? Harus dilakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, melaksanakan good corporate governance dalam kepengurusan perseroan yang pada intinya adalah kesesuaian dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan peraturan internal perusahaan. Kedua, menginisiasi adanya interaksi lewat fokus group discussion dengan APH seperti kejaksaan, kepolisian, KPK, BPK, dan PPATK dalam menjalankan kepengurusan BUMN. 3. Khusus untuk dengan kejaksaan, direksi dapat menandatangani kerjasama untuk pengawalan dan pendampingan proyek-proyek di badan usaha milik negara. Yang keempat, manajemen perusahaan di lingkungan BUMN dan kontraktor atau vendor dimintakan menandatangani fakta integritas. Oleh karena itu Sobat Adiaksa, dalam mengelola perusahaan khususnya BUMN perlu memperhatikan prinsip-prinsip good corporate governance agar direksi terbebas dari kemungkinan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kerugian yang diderita.
Namun, apabila direksi telah memenuhi prinsip-prinsip utama tata kelola yang baik dan telah melaksanakan pengelolaan dengan prinsip fiduciary duty, maka prinsip BJR dapat diterapkan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, saya harap apa yang telah sampaikan bermanfaat untuk kalian dan mendapatkan ilmu dalam presentasi saya tersebut. Saya ucapkan terima kasih atas yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.